Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah UMS dan dalam hal ini Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro, dan terkhusus kepada tim robot adik-adik mahasiswa Teknik Elektro telah alhamdulillah dapat menyelesaikan tugas dari Pak Rektor. Jadi awalnya memang Pak Rektor memberi instruksi saya sebagai Dekan Fakultas Teknik langsung ya, Pak Sri, ini kita UMS harus memberi kontribusi kepada bangsa dan negara dalam keadaan kesulitan COVID ini, apa yang bisa kita kontribusikan. Kemudian ini kami diskusikan dengan di fakultas dan alhamdulillah adik-adik tim robot dari Teknik Elektro ini kemudian bisa mengeksekusi ya. Jadi ini adalah robot yang kita beri nama dengan robot Suryamu ya, dan punya kemampuan khusus memang dalam hal ini untuk memberi pelayanan dan juga pemeriksaan untuk penderita penyakit COVID-19 ya. Namun demikian juga kita siapkan untuk pelayanan secara umum ya, dan ini dikerjakan kemarin oleh mahasiswa, walaupun sebelumnya tentu sudah ada riset-riset awalan ya, tapi kemudian dalam 1 bulan adik-adik hasil riset itu kemudian bisa dikonstruksikan robot Suryamu ini, dan sekitar 1,5 pekan yang lalu sudah diperiksa oleh Pak Rektor, dan memang hari ini kemudian kita melakukan launching ya, kira-kira seperti itu. Berapa lama Pak proses pembuatannya? Ya kalau pembuatan 1 bulan, tapi sebelum pembuatan itu sudah ada semacam riset-riset ya, karena ini memang harus ada yang dikembangkan dan sebagainya. Kemudian juga dalam pembuatan robot ini juga melakukan konsultasi ya dengan pihak Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dalam rangka untuk supaya pelayanan ini sesuai dengan kebutuhan di rumah sakit ya. Dan ini nanti memang robot kita dharmakan nanti untuk PKU Muhammadiyah Surakarta, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di sana. Dan Pak Rektor setelah melihat kemampuan robot ini, kemudian Pak Rektor ingin mengembangkan robot yang generasi kedua. Kami mohon doa mudah-mudahan nanti robot yang generasi kedua nanti mampu kita kembangkan untuk menjadi generasi yang lebih sempurna lagi. Oke, baiklah. Untuk cara kerja robotnya itu, yang pertama dia bisa berkomunikasi dengan pasien dan dokter. Artinya robot ini bisa dikontrol menggunakan HP gitu. Nah, dia juga dapat bisa menyimpan database. Jadi di sini ada beberapa fitur untuk mengecek suhu, terus untuk mengecek saturasi darah dan denyut jantung. Dan ada lagi untuk mengukur tensi. Jadi ada tensinya juga, tapi secara manual begitu. Nah, robot ini akan berhenti secara otomatis ketika ada jarak 50 cm atau tembok. Jadi robotnya nggak bisa nabrak tembok begitu. Iya, bisa dikendalikan jarak jauh menggunakan HP. Biaya berapa, Pak? Ini kemarin didanai 45 juta. Harapan dari adanya robot ini, Mas? Harapannya ya bisa diimplementasikan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah begitu. Mungkin ada rencana sosialisasi lebih luas. Iya, kemarin kan kami sudah konsultasi dengan RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Nah, itu kami menyingkronkan keinginan dari RS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan sesuai dengan robot begitu. Penggagas robot ini dari teman-teman komunitas. Nah, untuk komunitas ini ada 3. Yang pertama robot riset, iRobo, dan MEDC. Nah, itu iRobo itu dari Teknik Elektro, robot riset dari Teknik Elektro. Kalau MEDC itu dari Teknik Mesin. Ada juga pendukung itu dari keperawatan, 2 orang begitu. Jadi sebagai pendukung untuk yang mengerti tentang kesehatan. Iya, oke.
Timnya ada berapa divisinya? Divisinya itu ada divisi mekanik, divisi program, administrasi, sama divisi sensor begitu. Namanya Mas? Saya Saifuddin dari Teknik Elektro angkatan 2016. Jadi yang pertama memang kita pengen kontribusi lah ya kepada masyarakat bangsa yang dalam keadaan kesulitan pandemi ini. Kita ya apa yang bisa kita berikan kontribusi kepada untuk rumah sakit terutama. Tadi disebutkan ya, di samping itu juga mungkin nanti bisa untuk pelayanan membawa makanan dan sebagainya ya. Dan ini saya pikir salah satu bentuk kepedulian dan juga pengabdian kepada masyarakat dari adik-adik mahasiswa dan tim teknik yang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu Pak, keunggulan dari robot ini dan apakah sebelumnya udah pernah ada atau ini? Oh iya, ya robot-robot seperti ini sudah beberapa dibuat oleh beberapa perguruan tinggi. Beberapa keunggulan robot ini salah satunya misalkan ini bisa dikendalikan menggunakan smartphone ya dengan apa namanya? Ya dengan HP ya. Jadi ini sangat fleksibel. Kemudian juga ada pelayanan jadi pasien bisa berkonsultasi dengan dokter langsung ya melalui kamera di sini, sehingga ya ini untuk atau preventif lah ya supaya tidak ada penularan dan sebagainya. Dan kalau yang untuk pembersihan ruangan belum ya? Itu ada sterilisasi. Ada juga ya, untuk sterilisasi juga bisa, sehingga robot ini juga nanti dijamin steril dia, tidak menjadi media untuk penularan enggak juga gitu. Ada lagi keunggulan-keunggulan yang lain? Ya, yang mau nambahkan, jadi kan untuk fitur kelebihannya ini tuh ada di pengendali HP. Jadi dia dikendalikan oleh HP. Kami buat aplikasi sendiri tim. Setelah itu di dalam aplikasi tersebut itu ada data-data pasien. Jadi ketika data suhu, terus saturasi oksigen sama denyut jantung, nah itu udah masuk database. Nah selain itu data pasien itu kan ada barcode kalau di pasien-pasien itu. Nah itu datanya ke scan, nah datanya langsung ke database begitu. Masuk database. Jadi semua data pasien itu masuk database. Terima kasih. Oke.